Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anggi Prayoga, dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di STEBI Global Mulia Cikarang. Video yang akan Anda saksikan ini merupakan bagian dari ujian akhir semester pada semester genap tahun akademik 2024-2025. Dalam video ini, mahasiswa akan mempresentasikan artikel ilmiah mereka yang disusun berdasarkan hasil penelitian langsung ke lapangan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Mereka mengangkat studi nyata tentang bagaimana implementasi sistem informasi manajemen di berbagai sektor, seperti sektor bisnis, sektor perbankan, maupun sektor yang lainnya. Semoga presentasi ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana sistem informasi manajemen diterapkan dalam dunia kerja ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Sundoyo. Saya mahasiswa STEBI Global Mulia. Di tengah gempuran digitalisasi, di mana setiap detik adalah inovasi, mari sama-sama kita menyelami perjalanan mengulik efisiensi dengan studi yang mendalam, analisis penerapan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi operasional di Almas Fed Chicken Jababeka Cikarang. Yang selanjutnya ada latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi sehingga saya melakukan penelitian ini? Di era digital saat ini, sistem informasi manajemen SIM telah menjadi kebutuhan utama bagi perusahaan untuk mengelola operasional mereka secara efisien dan efektif. Hal ini terutama berlaku dalam sektor makanan cepat saji, di mana kecepatan, akurasi, dan konsistensi pelayanan sangat krusial dalam menentukan kepuasan pelanggan dan keberlanjutan bisnis. Sistem informasi manajemen sendiri mulai berkembang sejak tahun 1960-an. Secara umum, SIM didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi manajemen serta pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Penelitian yang kokoh adalah tentang pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Saya merumuskan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana sistem informasi manajemen diterapkan di Almas Fed Chicken? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses penerapan sistem tersebut? Yang ketiga, sejauh mana pengaruhnya terhadap sistem operasional perusahaan? Yang selanjutnya, dari rumusan masalah tadi lahirlah tujuan penelitian. Yang pertama ada menganalisis implementasi sistem informasi manajemen di Almas Fed Chicken. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dalam penerapan SIM di restoran cepat saji. Yang ketiga, sejauh mana pengaruhnya terhadap efisiensi operasional perusahaan. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk pengembangan SIM di sektor restoran cepat saji. Yang selanjutnya, metode penelitian. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kami menggunakan 2 metode penelitian. Pendekatan kualitatif objektif untuk memahami secara komprehensif implementasi SIM. Yang kedua, pengumpulan data. Melakukan wawancara mendalam dengan store manager dan kasir Almas Fed Chicken. Selanjutnya ada observasi. Jadi kami datang langsung ke outlet Fed Chicken Almas di Babeka Cikarang untuk mendapatkan gambaran spesifikasi proses kerja. Selanjutnya ada struktur organisasi. Piramida struktur organisasi. Yang paling atas ada store manager. Store manager bertanggung jawab atas operasional harian dan pencapaian target. Yang kedua ada store leader. Store leader penghubung antara kru dan store manager dan membantu pencapaian target. Yang ketiga ada kru.
kru bertugas untuk pelaksanaan operasional harian, misalnya menyiapkan makanan dan melayani pelanggan. Yang selanjutnya ada penerapan SIM di Almas JBK. Di Almas JBK sendiri sudah menerapkan sistem online, yaitu GoFood, ShopeeFood. Jadi teman-teman kalau mau pesen di fried chicken itu nggak harus langsung datang ke outletnya. Jadi teman-teman bisa langsung dari rumah. Sangat efisiensi waktu. Yang kedua ada POS. Di Almas JBK sendiri menggunakan POS. Jadi memudah transaksi. Dulu mungkin kalau kita tahu masih melakukan pencatatan manual. Sekarang menggunakan POS. Jadi transaksi jauh lebih mudah dan cepat. Di Almas JBK sendiri hanya 2 menit saja. Jadi sangat efisiensi waktu. Meminimalisir error. Yang selanjutnya ada di Almas JBK sendiri pemasaran juga tidak hanya dari outlet tapi juga dari sosial media seperti Instagram, TikTok. Jadi bisa berkomunikasi langsung dengan para pelanggan. Yang selanjutnya ada SIM dalam manajemen SDM dan produksi. Yang pertama ada manajemen SDM, pencatatan jam kerja digital. Sistem mencatat waktu kerja karyawan secara digital, meningkatkan akuntabilitas dan memudahkan evaluasi kerja. Jadi di Almas JBK itu sendiri tuh pencatatan jam masuk atau jam pulang itu menggunakan digital, Finjar. Misalkan kita datang pekerja Finjar, pulang juga Finjar. Jadi manajemen dapat melakukan evaluasi. Misalkan si A nggak masuk berapa hari, jadi manajemen cepat memutuskan. Yang kedua, penjadwalan karyawan, penyusunan jadwal kerja yang efisien berdasarkan kebutuhan operasional dan ketersediaan karyawan. Yang kedua, manajemen produksi, timer otomatis 12 menit, penggunaan timer untuk mengatur waktu, memasak, memastikan konsistensi kualitas produk dan efisiensi. Jadi di Almas JBK Cikarang tidak lagi menggunakan pengorengan manual. Mereka menggunakan pengorengan otomatis 12 menit dengan waktu 12 menit. Jadi ketika kita beli di sana kualitas ayamnya tetap sama, kriuknya, jadi sangat efisien si waktu. Mungkin kalau kita menggunakan penggorengan manual, ada yang belum matang, ini bisa matang secara keseluruhan. On the job training, OJT, metode pelatihan langsung di lapangan untuk mempercepat adaptasi karyawan baru terhadap sistem dan prosedur. Jadi ketika ada karyawan baru, ada on the job training. Jadi mereka bisa langsung beradaptasi mungkin dengan tadi POS, jadi memudahkan. Yang selanjutnya ada dampak SIM pada efisiensi operasional, percepatan layanan dan transaksi dengan sistem POS. Yang sempat saya singgung tadi, POS itu sangat membantu transaksi. Yang kedua ada akurasi pencatatan data penjualan dan inventaris. Yang selanjutnya pengelolaan SDM lebih terorganisir dengan pencatatan digital. Selanjutnya konsistensi kualitas produk dengan time otomatis 12 menit. Yang selanjutnya peningkatan kepuasan pelanggan. Rata-rata ratingnya 8,3, rating sangat puas. Yang selanjutnya tantangan dan komitmen manajemen. Pasti di era digital ini walaupun saat mudah pasti ada tantangannya. Yang pertama, biaya awal sangat tinggi. Mungkin kita ketika membuat aplikasi atau apapun itu, biayanya pertama itu sangat tinggi, apalagi maintenance. Yang kedua, kompleksitas integritas. Yang ketiga, adaptasi karyawan. Jadi ketika karyawan baru mungkin
dengan fitur-fitur baru, susah beradaptasi. Yang kedua, komitmen manajemen. Manajemen memandang investasi jangka panjang. Jadi kayak sistem POS itu, manajemen memandang investasi jangka panjang. Pengambilan keputusan berbasis data. Misalkan kita menggunakan tadi POS tadi, manajemen dapat memutuskan keputusan cepat gitu. Fokus pada ekspansi dan kualitas. Jadi Almas JBK sendiri berfokus pada pembukaan outlet baru dan tetap kualitas produk tetap dijaga dengan tadi cara apa tadi? Timer 12 menit, memasak 12 menit. Itu sangat menjaga kualitas produk. Yang terakhir, kesimpulan, penerapan sistem informasi manajemen SIM di Almas Fried Chicken JBK Cikarang secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional, integritas sistem pemasaran online, GoFood, GrabFood, point of sale yang saya sebutkan tadi, ESB Pilot, dan media sosial mendukung proses bisnis real time dan responsif. SIM juga memanfaatkan koordinasi organisasi, pengaturan waktu kerja, pencatatan jam kerja, digital, serta penjadwalan karyawan yang efektif dalam produksi. Timer otomatis menjaga konsistensi kualitas produk dan efisiensi waktu. Sementara metode on the job training atau OJT mempercepat adaptasi karyawan. Meskipun ada tantangan biaya dan integrasi komitmen, manajemen menjadikan SIM sebagai strategi jangka panjang yang memperkuat pengembalian keputusan berbasis data. Implementasi SIM di Almas Fried Chicken menjadi model efektif bagi restoran cepat saji dalam menghadapi dinamika industri, menekankan kolaborasi manajemen, teknologi, dan SDM untuk operasional berdaya tinggi di era digital. Yang selanjutnya ada saran. Dalam pelaksanaan penelitian ini ditemukan berbagai keterbatasan yang turut memengaruhi hasil dan kedalaman analisis, terutama karena kesibukan masing-masing anggota tim yang menyebabkan terbatasnya waktu untuk pengumpulan data dan koordinasi. Oleh karena itu, disarankan agar dalam penelitian serupa kedepannya dilakukan perencanaan waktu yang lebih terstruktur serta pembagian tugas yang jelas agar proses penelitian berjalan lebih efektif. Mungkin itu presentasi dari saya. Demikianlah tirai kisah ini perlahan menutup, namun gaung pengetahuan akan selalu bergema dari setiap data yang terolah dan setiap sistem yang berintegrasi. Kita belajar bahwa efisiensi bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan tanpa henti menuju kesempurnaan. Semoga apa yang telah kita selami bersama menjadi lentera penerang, menginspirasi langkah-langkah selanjutnya dalam merajut masa depan yang lebih terorganisir, lebih produktif, dan lebih harmonis. Biarlah inovasi terus bersemi dan kebijaksanaan senantiasa menuntun kita dalam setiap jejak langkah. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.